Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4 perempat ada di Padang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi dong sahabat Bude di malam hari ini jam 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat tanggal 10 Juni 2021 hari Kamis. Gue seperti biasa menemani kamu dan hadir dalam bidang kreatif. Ada gak sih yang nungguin bidang kreatif tiap minggu gitu? Atau Gus Pri aja yang nunggu-nunggu ya? Karena emang tugasnya ya membawakan acara ini. Kamu juga bisa dengerin acara ini sahabat budaya di frekuensi 92,4 atau di aplikasi kita di RRI Play Go, atau kamu bisa live streaming. Sekarang kita lagi live banget nih di YouTube, di channel YouTube kita di Perempat RRI Padang. Kalau udah di Minat Kreatif, gue sebenernya nggak sendiri dong. Akan ada seseorang yang kita ajak ngobrol malam hari ini. Dan kali ini kita sapa dulu di Zoom. Sudah tersambung sama Kak Zona Prima Dewi. Halo Kak Zona. Selamat malam. Halo, selamat malam. Aku manggilnya Kak Zona apa Kak Nana nih? Terserah. Berapa? Jawaban khas cewek banget ya, terserah. Iya. Aku manggilnya Kak Nana aja ya. Boleh. Iya, Kak Nana apa kabar nih? Alhamdulillah kabar baik. Bang Gustrinya apa kabar? Baik juga, alhamdulillah. Ini Kak Nana, sahabat budaya, lagi ada di Si Junjung ya. Halo Kak? Iya bang. Oh iya. Iya halo. Karena rumahnya Delay emang nggak bang? agak delay sih, tapi nggak apa-apa. Jaringan kali ya bang. Iya, Si Junjung lumayan jauh sih ya. Iya. Lumayan jauh 3 jam. Iya, aku dulu pernah ke Si Junjung pas PL. Kapan itu? Tahun 2017 apa 18 ya? Iya, si Junjungnya di mana ya bang? Aku PL-nya di SMK Negeri 2. Oh dekat itu. Oh iya. Wah beneran. Benar dekat. Wah, itu apa sih nama? Itu banyak anak SMK. Ada pak gurunya juga yang sering nongkrong di sini. Wah, iya beneran. Ya. Tapi waktu aku ke Si Junjung waktu itu belum ada kayaknya ya. Tempatnya Kak Nana ya. Kita mulainya November 2019 kalau untuk tempat nongkrongnya. Oke, tapi ini ya sahabat budaya, sebelum kita lanjutin ngobrolnya, kita mau ngasih tahu dulu ke kamu kalau Kak Nana ini seorang entrepreneur. Boleh dibilang kayak gitu nggak sih Kak? Nah, bisa dibilang kayak gitu juga. Bisa dibilang kayak gitu juga ya. Dan nggak cuma satu nih sahabat budaya, Kak Nana punya beberapa unit usaha ya kalau bisa dibilang ya. Ya, alhamdulillah. Salah satunya ini, apa sih namanya ini? Raja.co. Raja.co. Ini nama kafe apa gimana? Unit bisnisnya kayak apa nih? Nongkrongan yang menuju kafe. Apa? Kalau dibilang kafe masih belum ada menu makanannya sih bang, baru minuman, cemilan, gitu aja. Oke, baiklah. Jadi minimal tempat nongkrong lah ya. Ya, tempat nongkrong kids anak Si Junjung lah intinya. Nah, itu dia. Anak-anak gaul Si Junjung mainnya ke tempat Kak Nana bang. Kalau belum nongkrong di sini berarti belum jadi anak gaul Si Junjung. Belum gaul, belum gaul. Harus nongkrong dulu. Harus nongkrong di sini dulu baru dibilang anak gaul Si Junjung. Iya betul. Kak Nana dong tiap hari jadi anak gaul Si Junjung ya, karena tiap hari kesana ya. Iya, tiap hari nongkrong di sini. Tiap hari nongkrong di situ ya. Tapi aku penasaran nih, ini Kak Nana memulai semuanya katanya ini baru ya, 2019. Iya, yang untuk tongkrongannya 2019, tapi kalau untuk karangan bunganya udah dari 2018 awal. 2018 awal. Itu yang apa tuh nama akun Instagramnya? Raja Ya, Flores ya? Raja Flores di Junjung ya. Raja Flores di Junjung. Itu kenapa kepikiran? Ini yang pertama Raja Flores atau yang Raja Shop ini apa lagi nih? Yang pertamanya Raja Shop. Nah itu apa? Kita bahas Raja Shop dari yang paling awal dulu ya. Ya. Raja Shop itu menjual perlengkapan ulang tahun. Ada giftnya, ada aksesoris.
Oh gitu. Intinya perlengkapan ulang tahun sama kado-kadonya sekalian ada di sini. Oh gitu, siap siap siap. Buat orang-orang yang lagi ulang tahun tapi nggak ada yang ngucapin, dijual juga nggak di sana orang yang mau ngucapin selamat ulang tahun? Bisa, Oh bisa. bisa. Sambil nongkrong di sini nanti kita carikan. Sambil nongkrong dicariin Iya, gitu ya. iya, Tapi secara umum berkaitan dengan ulang tahun lah gitu ya. iya. Karena apa tuh kepikirannya awalnya kenapa memulai usaha menyediakan hal-hal yang berhubungan dengan ulang tahun, kadonya, aksesoris ya segala macam. Kan Nana? Karena di sini yang saya lihat yang pasarnya yang ada itu kemarin pas mau buka di sini, Bang. Oh gitu. Banyak yang ulang tahun di Sejunjung. Ya, di sini rata-rata kalau anak sekolah ada geng-geng gitu, jadi dia rayain ulang tahun teman-temannya. Oh gitu. Kalau ya rata-rata mereka rayainnya tuh di sekolah atau di kafe-kafe. Iya 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 betul betul betul. Karena bagi anak SMA mungkin merayakan ulang tahun masih sebegitu harus dirayain Ya, gitu ya, masih ya, seru lah untuk dirayakan. Kalau ya. semakin dewasa kan, Sebelum corona. oh itu sebelum corona. Tepatnya kapan nih dimulai yang Raja Shop ini? Yang Raja Shopnya dari 2017 akhir. 2017 akhir masih jauh sih ya sebelum Masih jauh. pandemi ya, Ya. 2017 akhir. Itu apa? Berarti itu awal mulanya Kanana memulai perjalanan sebagai seorang entrepreneur atau sebelumnya udah mulai usaha-usaha yang lain juga? Dari awal kuliah sih udah pernah coba usaha-usaha, tapi namanya anak kuliahan nggak fokusin. Iya, Berbagi betul. juga pas kuliahan ada masuk organisasi-organisasi juga. Oh gitu, Termasuk organisasi. termasuk salah satu anak hits Padang pada zamannya ini loh, Bang. Wah iya, tahun-tahun berapa tuh? Tahun 2010 sampai 2013 anak hits Padang ini loh, Bang. Anak hits Padang, siap Ya, siap siap. Berarti ini ya, yang sering di post waktu itu udah zaman Instagram belum sih? 2010 2013? belum. Belum ya? Saya gabung Instagram baru 2014. Oh 2014, iya betul betul betul. Instagram pertamanya yang Raja Floris Sejunjung. Oh Tapi itu iya. nama pribadi sebelum ada Raja Floris. Oh akun pribadinya Kak Akun Nana. pribadi ya. Iya iya. Patokan hitsnya dulu apa kalau zaman 2010 2013? Kalau sekarang kan followers di Instagramnya banyak gitu kan. Nah dia hits nih gitu. Kalau dulu itu cewek yang ngedukung Semen Padang itu salah satu yang terhits pada zamannya. Oke 2010 baiklah. 2010 sampai 2013 lah. Oke, jadi kalau mau jadi anak hits, jadi supporter Semen Padang. Iya, jadi supporter Semen Padang. Apa nama supporter Semen Padang apa sih? Nggak tahu. Yang saya gabungnya yang ke Spartak. Oh yang Sparta. Kan Ya, ada ya, ya. dulu pas 2010 itu yang hitsnya ada Kemer sama Spartak. Spartak kan baru gabungnya 2010. Oke. Oh Dan gitu. saya ya salah satu itulah yang dari awal-awal. Oh iya. Mantan bendahara umum Spartak pada 2011 sampai 2013. Yang pertama berarti enggak? Enggak, yang kedua. Oh yang kedua, iya ya. Waktu itu Semen Padang lagi ada di Lagi hits-hitsnya. Iya betul, lagi ada di kasta tertinggi sepak bola Indonesia lah ya. Lagi di puncak-puncaknya. Iya iya betul betul betul. Terus udah dia tuh jadi emang suka bola kan Nana berarti? Atau emang niatnya menjadi Pernah anak saja? intinya dari kerja sih. Kalau diceritain panjang ya, Bang. Gimana tuh panjang? Dulu tuh awal gabung ke Spartaknya karena kerja. Jadi tiketingnya dulu kan Semen Padang pernah main di Sejunjung di lapangan Yamin. Oh gitu. Kebetulan suami saya saat ini pemain Semen Padang. Oh gitu. Ketua panitianya yang untuk main di Sejunjung. Oh iya ya, ada kisah asmara juga nih sahabat budaya. Ya, kebetulan saya jadi tiketingnya, yang jual tiketnya lah intinya. Siap. Jadi di situ kenalan gitu ya. Ya. Terus tertarik sama dunia sepak bola, akhirnya gabung supporter.
Oke. Diajakin gabung sama temen yang kenal di Facebook waktu itu. Oh gitu. Kebetulan satu kampus, Satu kampus ya? sama kuliah di UNP ya. Oh gitu. Kita satu alma mater berarti. Aku juga UNP. Oh iya, Bang Gusprinya PP berapa ya? Aku 2013, jauh di bawah Kanana kayaknya Oh, ya. ya aku 2008. Aku 2000 seangkatan sama Boy Chandra. senior Gus Prito di organisasi. Ya, kita satu jurusan, Sama? satu lokal juga dulu sama Boy Chandra. Oh gitu. Anak VIP berarti Kanana ya. Iya, Oh iya, siap. Anak VIP emang ini sih. Cantik-cantik. kreatif ya. Iya, kreatif Sendiri. juga. Iya. Iya, betul. Terus apa? Ini kan jurusan kanak-kanak kan kependidikan berarti kan ya? Jurusan Iya, kuliahnya. iya. Nah, jiwa-jiwa entrepreneurnya datang dari mana? Apakah emang suka mendapatkan keuntungan dari berjualan aja atau gimana nih? Kayaknya ya lebih kayak gitu deh Bang. Waktu awal kan katanya tadi pas kuliah juga udah mulai berusaha gitu ya. Ya, tapi jualan online dulu kan baru-baru main Facebook, jualan di Facebook. Oke, sempat ada di masa-masa jualan di Facebook ya, Kanana ya? Ya. Jualan apa dulu? Jualan apa awal-awal? Dulu kayaknya masih berhubungan sama yang jualan sekarang. Dulu tuh lagi musim-musimnya bantal-bantal emoticon. Pernah keinget nggak Bang Gusti? Bantal-bantal emoticon. Iya, ya betul. Yang smile-smile gitu ya? Iya, iya. Oh Itu gitu. awal mulai jualannya. Iya. Karena ngelihat yang lagi digandrungi sama anak muda sekarang apa nih? Di zaman itu Ya, kali ya? ya lebih ke itu, lebih melihat pasarnya ke arah mana aja. Oh gitu. Segalanya dijual belikan. Tapi udah deh tuh ya. Bertahan sampai kapan? Sampai wisuda atau ya beberapa waktu aja gitu? Enggak, karena udah gabung Spartak, udah sibuk, Oke. mulai berkurang dan mulai lagi pas udah jadi ibu rumah tangga. Oke, baiklah. Karena emang ya yang kita sukain itu walaupun sempat berhenti ada kemungkinan lagi untuk dilanjutkan nanti di masa depan nggak tahu kapan. Kayak Kanana gitu ya. Dan Iya. akhirnya mulai lagi setelah Ya mulai lagi. Setelah punya bocah 2, oh itu baru mulai justru ya. ya kita inspirasi nama raja grupnya itu dari anak kedua. Oke. Siap-siap dari anak kedua. Berarti nama anaknya Ratu. Raja. Ratu insya Allah nanti yang ketiga doain ya Bang ya. Amin. Siap. Kita doain ya. Semoga lancar-lancar aja gitu. Tapi 2017 berarti tadi Ya. momennya gitu ya. 12 April 2017 Raja lahir. Beberapa bulan habis itu mulai berbisnis lagi. Nah itu gimana? 2018 ya nungguin dia bisa itu dulu, bisa ditinggal-tinggal. Oh bisa ditinggal-tinggal. Oh gitu. Tapi gimana? Soalnya kita pergi belanja, nggak mungkin dibawa anak bayinya. Oh iya sih, betul sih. Nah Kanana sendiri apa bareng-bareng sama Bareng suami abang dong nih? tentunya. Oh, Ya sama. abang yang selalu support. Oh gitu, iya. Kesulitannya apa sih Kak? Mungkin Kanana udah punya pengalaman ya dulu pas kuliah berhubungan sama jual-jual barang kayak gini, berbisnis lah gitu. Tapi setelah vakum berapa lama mungkin ada kendala yang ditemukan, keadaannya udah beda dari yang tahun 2013, sekarang udah 2017, udah jauh lagi ke masa depan gitu. Kesulitannya ada nggak? Kalau Kanana pas baru mulai awal lagi? Pas kesulitannya karena susah bagi waktu aja udah jadi seorang istri. Oh iya, punya betul. 2 anak, lebih ke itu aja sih. Karena Lebih susah bagi waktu aja. ngebagi waktunya aja yang susah ya. Iya. Tapi menemukan menemukan pasarnya gimana? Nggak begitu susah bagi Kanana?
Kalau untuk di si Junjung sih lumayan bisa dibilang agak itu Hmm. agak susah juga untuk menemukan pasar-pasar yang lebih tepatnya. Yang spesifiknya kemana gitu ya? Ya, kalau kemarin awal buka tuh emang kayak anak sekolah. Ini yang ini ya, yang Yang untuk Raja Shop, perlengkapan ulang tahun. ya, yang Oke. Setelah berapa lama baru mulai ada peminatnya nih? Kayaknya gitu. Mulai menemukan pasarnya tuh dari 2017? buat sempat 1 bulanan gitu. Hmm. Soalnya karena kita baru pengenalannya, Hmm. dulu kan yang ada tuh sosmednya cuman Facebook Iya. yang rata-ratanya. Mm-mm. Kalau untuk Instagramnya palingan baru beberapa tahun, baru 3 tahunan yang itu. Oh Yang gitu. mulai itu. Oh gitu. Berarti tahun 2017 itu belum ada dijual secara online Udah. emang? Udah, cuman dijualnya di Facebook aja. Oh di Facebook ya. Di Facebook. Dan beralih ke Instagramnya itu kapan? 2018 akhir 2018 akhir gitu ya. Untuk yang Raja Shop. yang ada. Oke. Tapi sebelum dari 2017 ke 2018 itu berarti emang secara manual dijualin. Nah cara pemasarannya itu gimana Kanana? Lewat Facebook berarti? Facebook ya, melalui Facebook. Oke, siap. Di-share ke grup anak SMA si Junjung atau gimana sih? lebih sering itu aja, lebih sering post Posting. di Facebook, ya lebih sering posting. Oke. Tapi akhirnya orang-orang tahu kalau ini di si Junjung. Pelanggannya anak-anak si Junjung taunya dari mana? Kan anak-anak zaman itu masih main Facebook ya? Kayaknya lebih mulut ke mulut kayaknya, Bang. Oh, mulut ke mulut. Iya. Menurut Kanana apa nih yang membuat produknya Kanana diminati sama anak-anak SMA di si Junjung? Kayaknya harus update gitu aja, Bang. Harus update apa kemauan, lebih tahu pasar aja. Iya. Kalau Sekarang ada barang baru, kalau ada yang lagi hits, yang lagi hot-hotnya dijualin gitu. Oh gitu. Iya. Karena penting juga untuk kita ya, karena Ya, Iya, mengetahui apa yang lagi disukain sama pasarnya gitu kan. Karena anak-anak SMA kayaknya nggak mau banget terlihat ketinggalan gitu ya. Harus selalu yang terbaru gitu kan. Nah, salah satunya ya dengan apa yang lagi hits aja. Jadi itu yang dijual. Waktu 2017 apa tuh kado-kado yang lagi hits tahun 2017 apa ya? kayaknya masih boneka ya, Bang. Oh boneka ya sih boneka long last sih kapanpun itu ya. Iya boneka. Betul. Terus awal-awalnya jual boneka sebagai salah satu item yang dijual di Raja Shop. Terus mulai ada barang-barang lainnya tuh kapan tuh Kanana? Mulai ada tren baru. Pasti ya liatin peminatnya. Kan kalau orang belanja satu nanyanya ini nggak ada, dari situ mulai dicatat. Oke, iya betul. Kedepannya nanti biar kalau mereka nanya lagi udah ada nih di kita gitu ya. Iya betul. Berarti inilah ya learning by doing juga nih Kanana kayaknya ya. Siap. Tapi itu butuh ilmu nggak sih Kak? Maksudnya untuk berbisnis gitu dari yang backgroundnya jurusannya bukan ekonomi lah bisa dibilang kayak gitu ya. Gimana menurut Kanana tuh? Mungkin sering-sering gitu aja, baca-baca biografi yang lebih senior, trik-trik marketingnya kayak apa, lebih kayak gitu aja sih Bang. Okay. Kalau pelajaran di kuliahnya, pelajaran kewirausahaannya, mata kuliah kewirausahaan cuman beberapa SKS, nggak mungkin itu. Iya sih, betul sih. Kalau untuk pendidikannya, Iya. Karena memang nanti tujuannya untuk diajarin lagi bukan untuk praktek sebagai wirausaha gitu ya. Kanana. Jadi Kanana emang baca nih, emang mencari ilmunya dari buku, dari sumber-sumber lain gitu ya. Ya lebih ke sering memperhatikan sosmed senior juga. Meskipun itu seniornya tuh bukan bagian ke
pokoknya intinya yang entrepreneur Hmm, yang sukses, nggak iya, harus yang berhubungan sama kita. iya, Pokoknya tapi kita ambil yang sisi positif yang bisa hmm, kita amalkan, betul. kita itu terapkan di kita. Iya, iya, iya. Mungkin jenis bisnisnya beda, tapi Beda ya, konsepnya tapi ada bisa ilmu yang ya, diaplikasikan lah gitu ya, kan Nana ya. ya, ya. Oke, berarti kan Nana emang orangnya cepat belajar juga nih, sahabat budaya. Nggak ketemu jenis bisnis yang kayaknya beneran sama nih sama dia, tapi dari yang beda jenis Ya, bisnis pun bisa diambil ilmunya gitu ya, kan Nana ya. ya. Makin seru nih obrolan kita sahabat budaya, tapi kita break dulu kan Nana. Ya. Nanti kita akan sambung obrolannya, sahabat budaya. Kamu juga harus tetap bersama kita dulu di sini. Setelah jeda berikut ini, kita akan kembali dalam Minang Kreatif di Perempat dari Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Permisi, permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.
Perempat dari Padang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kita masih dalam bidang kreatif di malam hari ini, sahabat budaya, dan masih ngobrol-ngobrol sama Kak Nana. Halo Kak Nana. Ya, Bas. Kak Nana dulu tuh awalnya atau sebelumnya pernah kepikiran gak sih untuk menjadi seorang entrepreneur seperti sekarang? Kepikiran ya, Bang. Tapi kayak misalkan mimpi aja gitu. Dari kapan? Dari zaman sekolah atau baru-baru ini? Kepikirannya dari zaman kuliahan. Oh, kuliah. Akan Iya. ada ini ya, salah satu opsi lah gitu nanti ya, tapi nggak Iya. tahu kapan gitu ya. Iya, Iya, kapannya nggak tahu. Selain momen kehadiran atau kelahiran anak kedua nih, apa yang Iya. memutuskan di tahun 2017 karena akhirnya benar-benar merealisasikan rencananya? Karena itu juga sih, Bang. Mau kerja Hmm? udah berat kayaknya kalau buat kerja udah punya bocah Oke. dua, Iya. bakalan ninggalin mereka. Hmm. Jadi kayak cerita-cerita gitu sama suami, bagusnya kayak mana lagi, Oh gitu. mau kerja udah susah, Iya betul. suami supportnya buat bikin usaha. Oh gitu. Berarti emang ini ya disupport juga sama abang berarti Iya. gitu ya. Iya, Siap. support sistem terbaik. Super sistem terbaik waktu itu. Terus Iya. udah deh tuh jalan 2017 Raja Shop dengan segala pengalamannya Kanana yang dari masa kuliah. Terus udah berkembang akhirnya ke Raja Flores. Raja Flores. Nah tuh apa Iya. lagi tuh? Kenapa nggak disamain aja? Kenapa harus dibikin beda? Apakah segmennya emang beda? Emang beda sih, Bang. Kalau Raja Flores ini lebih ke Karangan- karangan bunga. Karangan bunga ya? Betul. Iya. Nah itu apa lagi tuh? Kenapa kan Nana juga kepikiran bikin karangan bunga? Ya, Apakah karena pasarnya? waktu itu yang dilihat dari Sinjuk udah ada sih ya, Flores sebelumnya. Mm-mm. Tapi kayaknya marketnya peluangnya lebih besar ke arah sana. Oh gitu. Ya, Udah ada tapi belum ini ya, belum. belum ngena lah intinya. Oh gitu, siap. Kan Nana termasuk yang awal-awal berarti membuat usaha karangan bunga di Sijunjung. Kalau bisa dibilang seperti itu. Iya. Setelah Kanana akhirnya merilis Raja Flores, akhirnya banyak yang ngikutin nggak? Banyak. Wow. Alhamdulillah banyak yang ngikutin sampai sekarang. Wow, berarti jadi ini juga ya, jadi inspirasi juga bagi Iya. masyarakat Sijunjung lah gitu ya. Ya, Kenapa akhirnya jadi mereka role modelnya. role model itu dia? Kenapa akhirnya mereka juga tertarik kan Nana? Ini kan sebuah hal yang baru juga begitu ya. Ya, karena mungkin liatin postingan-postingan aku kayaknya ya, Bang ya. Soalnya aku rata-rata promosinya diposting. Kalau untuk Raja Flores sudah ada Facebook, ada IG juga ya. Dan rata-rata tiap ada yang orderan, aku posting. Oh gitu, iya. Jadi itu kayak testimoni lah ya. Iya. Ya betul. Tapi karangan bunganya itu apa? Kan Nana bikin sendiri atau gimana? Enggak, awal bukanya itu dari teman-teman Spartak. Oke. Dia Jadi suhunya itu salah satu suhunya mantan humas Spartak pas zaman akunya jadi bendahara. oh gitu. Anulates Floris namanya, Mas. Oh iya. Yang kasih support buat bikin usaha karangan bunganya. Kenapa? Ini abang, kakak? Teman. Oh teman. Teman ini juga punya usaha yang sama atau Ya, gimana? di Padang ya. Oh gitu. Lebih Jadi ke suhunya kita dalam papan bungan ya. mentor lah ibaratnya gitu Ya, ya. mentor. Iya siap. Dan Kak Nana melihat perkembangan usahanya kayaknya cukup menjanjikan gitu ya. Kenapa Iya, nggak iya. dicoba di Sijunjung? Iya betul. Iya. Tapi kan di Padang emang maksudnya pasarnya untuk karangan bunga emang
ada kali gitu ya untuk perayaan Iya. di kantor apa ada gitu, tapi Iya. yang di Si Junjung yang belum terlalu Ya, seperti Kota Padang itu ada juga berarti kan Nana? ada. Biasanya yang pesan dari mana? Anak sekolahan enggak dong? Mungkin kita beda market sama yang sebelumnya. Kalau Oke. yang sebelumnya itu ke anak-anak sekolahan, Mm-mm. anak-anak BG kaum milenial. Iya, Kalau yang ini lebih ke pemerintahan, perkantoran gitu-gitu ya. kantoran, SKPD. Iya iya betul 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 betul. Anak milenialnya juga ada. Kalau untuk apalagi Hmm, zaman sekarang iya sih. wisuda online. Iya iya iya. Kadang ngirim karangan bunga juga gitu ya. Iya, iya. Jadi lumayan tren sih karangan bunga dikirimin sekarang gitu ya. Kan Nana ya. Lumayan. Yang nikah ada yang minta. Ya nikah ada, Oh, yang nikah nikah. ada, berduka ada, Oh, baru. peresmian ada, Gitu. Siap siap siap. grand opening, Wah iya tuh. Grand opening biasanya gitu ya. ya. Tapi enggak. Enggak itu, enggak Hmm, juga karangan bunga aja ada kayak dekor mobil pengantin, wow. seserahan, Hmm. Berarti butuh keterampilan juga dong, kan Nana? Merangkai bunga gitu kan? Atau kan ada tuh jenis-jenis tulisannya segala ya, macem. ya. Itu Kalau gimana? dulu awal-awalnya sih yang nulis aku sama suami Hmm. berdua yang tulis. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada anggota. Wow, udah ada pegawai gitu ya. Ya, Siap, udah merekrut berapa orang kan Nana kalau kita boleh tahu nih? kalau yang untuk florist Hmm, fokusnya 2, ya. tapi itu lebih ke apa ya? Lebih ke tergantung orderannya yang itu. Hmm, Kalau iya ya. kalau banyak orderannya itu. Kalau enggak sekarang suami udah itu udah bisa sendiri. Udah bisa dilepas sendiri. Ngerangkai bunga Enggak gitu. iya, Wow, jago dong ya berarti ya. iya. Siap, siap, siap. Akhirnya Soalnya kita kan usaha nggak boleh tergantung ke anggota ya, Bang ya. iya sih, kita juga harus bisa gitu ya, kan Nana Nah, ya. ya salah satu inti dari usaha-usaha aku tuh emang kayak gitu, Hmm, nggak boleh bergantung ke anggota boleh pergi tapi usaha kita nggak boleh ikut pergi sama iya mereka. betul Intinya sih. yang kalau anggota kita pergi ya yang pergi itu rezeki dia dari kita, usaha Iya. kita nggak boleh ikutan mati gara-gara dia pergi kayak gitu. Betul, betul. Mungkin bukan rezeki lagi dia, mungkin Ya, bukan rezeki dia lagi di sini, mungkin di tempat lain gitu ya. ya, Tapi kita ya, harus tetap jalan gitu ya, kan ya, Nana ya. ya, Bang. Betul, betul. Itu dia, sahabat Budaya. Kalau kamu yang mau memulai usaha juga, pastiin dulu kamu bisa handle semuanya sendiri Ya, gitu ya, kan Nana ya. ya, Jadi ya, kalaupun nanti kamu melakukan penerimaan gitu ya, rekrut anggota ya, baru, kalaupun akhirnya mereka pergi, kamu juga bisa tetap berjalan ya, karena awalnya emang kamu mulai sendiri aja gitu ya, kan Nana ya. ya. Siap siap. Untuk yang Raja Shop itu berapa? Sama juga, 2 juga, atau tergantung Enggak, Raja orderan Shop juga? satu. Kalau Raja Shop ada pegawai tetapnya 1 orang untuk di toko. Oke. Berarti masing-masing punya tokonya. Yang florist ada tokonya Mas, sendiri atau sama aja? yang florist intinya lebih ke semuanya harus serba itu, Hmm. serba serba bisa. Cuman kalau yang untuk tulisan floristnya beda. Oh beda ya. Kalau yang di toko juga harus bisa untuk bikin-bikin Hmm. invoice kalau ada yang itu Iya. yang mau bayar karangan bunganya langsung. Oh gitu, iya sih, betul sih. Wow. Nah, ke unit bisnis yang ketiga dan yang sekarang lagi ditempatin sama Lagi Kanana nih. booming ya. Tempat tempat hitsnya anak si Junjung nih, sahabat budaya di Raja.co ya namanya ya kayak. Ya, Nah ini kenapa lagi? Maksudnya nggak cukup 2 nih. harus itulah, harus ada inovasi-inovasi terbaru. Harus ada inovasi Kebetulan, terbaru. ya kebetulan kita Mm-mm. kan tongkrongannya ada live musiknya. Oh gitu. Yang dilihatnya di sini tuh Hmm. nggak ada nggak ada apa kayak mana Hmm. apanya ya.
ceritainnya ya. Agak rumit nih kayaknya ya, Ya sahabat agak budaya. rumit, iya. Cari tongkrongan yang Hmm, karena kan kayak gini ya. iya, Orang banyak bilang pekerjaan yang paling membahagiakan itu adalah hobi yang berbayar. betul, setuju. Kebetulan Hmm. hobinya nongkrong, jadi dibikinin tempat tongkrongan sendiri lah oleh Pak suami, Oh gitu, biar nggak wow. nongkrong keluyuran keluar gitu. Iya sih, niat awalnya biar nggak nongkrong Iya. kemana-mana gitu ya. Ya soalnya udah punya butuh dua kan, nggak mungkin Iya sih, berempat nongkrong ke sana kemari berempat, ya udah dibikinin tongkrongan sendiri di sini. betul. Dan akhirnya Alhamdulillah itu mengundang. diterima ya oleh konsumen, dan itu diterima oleh konsumen di sini. Wow, iya ya. Dan akhirnya mengundang orang-orang untuk datang juga Ya, ya, Kanana ya. udah, oh Pak Wakil Gubernur udah pernah main di sini loh. Wow, Pak Wakil Gubernur. Apa yang Iya, membawa Pak Wakil Gubernur ke sana? iya kebetulan aja waktu 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 kemarin tuh dia ada ke si Junjung. Mm-mm, Mungkin karena Audinya juga anak band kali ya. Dia mm-mm, lihat di sini tempat tongkrongannya ada anak band, iya. Oh jadi gitu, tertarik. Ya, betul-betul. Melihat sesuatu yang beda aja gitu kali ya di iya, tempatnya Kanana gitu ya. iya. Soalnya kalau untuk di si Junjung yang Hmm, pakai live musik yang ada lengkap alat bandnya itu hmm. Raja Detko satu-satunya. Kalau yang lain mungkin Wow, ada, cuman sekedar akustikan, kayak akustik gitar ya. sama kajun aja. Betul-betul. Kalau untuk di sini Hmm. full band. Oh full band. Berarti ini salah satu bentuk pelayanannya juga kali ya, Kanana Iya, ya. Jadi iya. kualitas emang diperhatikan deh untuk pelanggan-pelanggannya Kanana. Dan Siap, siap. alhamdulillah sekarang Raja Detko jadi base campnya komunitas musik di Cijenjong. Wow, itu komunitas musik apa? Iya, anak band. Oh anak Ya, band, anak band ya. ya kalau kembali lagi ke yang tadi nggak hits, penyanyi nggak hits kalau nggak nyanyi di sini. Nah itu dia, sahabat Ya, budaya. Siap, siap, siap. Berarti untuk live musiknya udah gampang aja lah gitu ya dari anak komunitas iya, main di sana gitu iya. udah bisa lah Tinggal ya. main aja ya. Iya, iya, iya. Tapi di masa pandemi gimana nih Kanana? Di masa pandemi, gimana ya ceritanya? Gimana tuh? Sulit juga sih, Sulit juga ya, tapi karena Heeh. ya karena kita kan peraturannya harus jaga jarak, Iya. harus itu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kita kan nggak mungkin ngusir orang, Iya karena sih. alhamdulillah selalu rame. Selalu Ya rame kita gitu kalin ya. aja, ya. Betul-betul. Karena Protokol. kebetulan di Raja Shop jual masker, yang Oke. nggak pakai masker, konsumen yang nggak pakai masker ya kita bagiin aja free. Oh gitu. Iya, 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 iya. Ya, Jadi salah satu ini juga sih ya, biar pandeminya nggak makin menular lah ya, Kanana ya. ya, ya, Kangen ya, banget ini ya nongkrong nggak ya, nggak berjarak-jarak gitu. dibatasi ya. Iya. Hmm, Tapi tadi Kanana bilang di awal nih, katanya kalau udah punya anak dua takutnya nanti nggak punya banyak waktu lagi. Tapi ya. setelah akhirnya jalan unit Setelah bisnisnya dijalani, alhamdulillah itu 3 lagi, bisa. masih ada waktunya tapi. Masih kan kita dibantu anggota, Oh iya sih ya, siap siap siap. kita cuma tinggal ngontrol aja lagi. Kontrol aja gitu ya. Ya. Iya iya iya. Sejauh ini, Usahanya jalan, ownernya jalan-jalan. nah itu dia sahabat budaya. Ya, Life goals banget itu ya. ya, Usahanya jalan, kitanya jalan-jalan. ya. Gimana caranya? Untuk sampai di tahap seperti itu, Kanana butuh proses. Nggak mudah pastinya. Gak mudah ya, Kanana. Nggak mudah. Apa aja nih sarannya mungkin untuk sahabat-sahabat budaya yang juga memulai usahanya gitu? Eh, Lebih ke gini aja ya, Bang. Hmm, Mungkin apanya bisa sama, tongkrongannya hmm, model apa? Model usahanya bisa sama, tapi iya. kita lebih ke kalau prinsip aku sendiri sih Hmm. lebih kayak ATM, Apa tuh ATM? Ambil duit amati, aku ingat. tiru, dan modifikasi. Wah, amati, tiru, dan modifikasi gitu ya. Ya, Siap, siap, siap. Itu yang Kanana terapkan selama ini. Misalnya ngelihat ya, dari mana gitu ya. Kayaknya ya. bisa dibikin di Kayak main ke Padang gitu kan, ada yang baru. Wah keren juga nih. Belum ada di si Junjung nih. Tapi kan kita
kearifan lokal juga jadinya. Oh iya, menu-menunya di raja.co ini juga minuman tradisional ada? Enggak, salah satunya ini lebih ke milkshake sih. Oh, milkshake. Iya, iya, iya. Harganya dibuat terjangkau juga kali ya, Kanana ya? Ya, milkshake kalau di sini 12.000. Oh, Dan 12.000. ini 12.000. Iya, siap sih. Iya, iya, iya. Ada nama-nama yang unik juga mungkin pemilihannya ini nama menunya apa gitu? Menunya lebih ke itu aja, sama sih sama yang lainnya kayak Hmm. Oh vanilla gitu. latte, coklat sama. Cuman yang Iya. lebih ke itunya, yang lebih membedakannya kopinya. Oh, kopinya. Kopinya. Kopinya kita nggak kopi racikan kayak barista gitu. Soalnya di sini kalau untuk kopi udah banyak, jadi kita lebih fokus ke milkshake aja. Iya sih. Nah, itu juga mungkin yang harus dicermati gitu ya, Ya. Kanana ya. Mm-mm. Betul, Kopinya betul. pun kan butuh banyak ilmu, nggak mungkin asal-asalan. Iya sih, betul sih. Dan Nanti marah orang-orang itu. iya sih ya. Ya. Dan Jadi emang kita lebih ke fokus ke milkshake aja. iya sih. Takutnya nanti penggemar kopi nggak terima, ini bukan kopi Ya, nih. iya. Iya, daripada Karena kita nggak cukup ilmunya di sana, makanya kita fokus ke milkshake aja. iya, iya, iya. Lebih baik cari aman aja ya, Kanana Ya, ya. lebih ceria. Oke deh kalau gitu. Tapi terima kasih loh Kanana udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini. Untuk Ya. kamu yang lagi di Sijunjung, mungkin bisa berkunjung. Alamatnya di mana nih, Kanana? Alamatnya di Pulau Brambai, Simpangan Bersama, Mm-mm. di Jalan M. Yamin SH, Pulau Brambai, Marosi Junjung. Mm-mm. Orang-orang lebih tahunya itu Suzuki Lama. Apanya? Suzuki Lama. Oh, Suzuki Lama. Patokannya itu ya. Iya. Oke, buat kamu warga Sijunjung atau yang dari Padang lagi ada di Sijunjung atau kapan-kapan mau ke Sijunjung boleh dong mampir ke. Ya, kapan-kapan Bang Gusti juga itu kalau ke Sijunjung lagi mampir. Siap, siap. Nanti kita mampir ke tempatnya Kanana ya. On air bareng lah dari Iya, dari sini ya. Siap. Kalau gitu makasih Kanana. Selamat malam. Ya, makasih kembali, Bang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke deh, sahabat budaya, itu dia obrolan Gus Pri sama Kanana yang baru aja selesai. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah ngikutin gitu obrolan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil gitu ya. Apapun itu yang baik-baiknya dong tentunya ya. Sampai jumpa lagi di Minang Kreatif berikutnya. Tetap bersama kita di Perempatan Hari Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Permisi, permisi. Ada yang bagus nih di Perompat. Merapat yuk.